Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk tidak malu sebagai orang Kristen. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk penyertaan dan berkat Tuhan. Kami bersyukur untuk kesehatan dan kekuatan. Kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berkati dan sertai kami Tuhan. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan tertulis di 2 Timotius pasal pertama ayat 12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu seseorang terkasih, ada satu kebiasaan seseorang itu akan terpengaruh dengan kelompoknya atau lingkungannya yang dia yakini benar, terkadang berubah ketika lingkungannya berkata berbeda. Hal ini sering terjadi ketika seseorang menjawab pertanyaan. Dia kan terlebih dahulu melihat lingkungannya. Ketika orang lain memilih diam, maka dia akan diam. Ketika orang lain berkata A, mungkin dia akan berkata A. Bahkan terkadang hal-hal seperti ini menjadi terlihat salah ketika seseorang mempertahankan kebenarannya. Contohnya, sebuah mobil yang parkir dengan benar di antara mobil-mobil yang parkir dengan tidak benar. Hanya dia sendiri, mobil itu sendiri yang parkir dengan benar. Seakan-akan terlihat dia yang salah, orang lain yang benar. Pemahaman seperti ini mungkin sering terjadi. Kita yang benar seakan-akan menjadi salah karena lebih banyak orang yang melakukan kesalahan, lebih banyak orang daripada kita. Dalam hal yang lebih besar pun sering terjadi, suara yang lebih banyak seakan-akan itu menjadi patokan, itu yang harus dibenarkan dibandingkan satu orang yang selalu berbicara tentang kebenaran. Lebih lagi, hal seperti ini bisa dianggap sebagai hal yang memalukan. Ketika seorang pemuda atau pemudi tetap setia sebagai orang Kristen di antara teman-temannya yang sudah hidup mengikuti zaman, seakan-akan ini sesuatu yang memalukan. Kalau tidak merokok, tidak keren. Kalau tidak mabuk, tidak keren. Kalau tidak memakai narkoba, tidak keren. Sehingga seorang laki-laki yang setia dengan keyakinannya tidak mau tercemar oleh pergaulan yang tidak baik, itu dianggap hal yang aneh. Ketinggalan zaman, memalukan sekali sebagai pemuda, tetapi tidak mau menikmati hal-hal seperti ini. Apakah itu akan mempengaruhi kesetiaannya? Oh, bisa jadi. Karena dia merasa seorang diri berjuang mempertahankan imannya, dia akan terpengaruh. Tetapi firman Tuhan berkata, aku tidak malu, kata Paulus. Karena memang Timotius juga merasa usianya yang masih muda, pada waktu itu usia 30 tahun masih tergolong muda. Orang akan berkata 30 tahun, mari menikmati kehidupan di luar sini. Mari menikmati masa muda kita. Kamu langsung terjun dalam pelayanan. Kamu tidak malu. Kamu tidak iri dengan kami yang masa muda menikmati masa muda dengan bebas. Pergumulan inilah yang dijawab oleh Paulus dalam suratnya yang kedua. Paulus berkata, masalah pergumulan atau penderitaan ataupun ejekan itu hal yang biasa sebagai pengikut Kristus. Bahkan dianggap sebagai sesuatu yang memalukan pun itu terjadi. Ketika dikatakan Tuhanmu kau bilang juru selamat, tetapi dia mati di kayu salib.
Tuhanmu kau bilang raja, tetapi dia mati dengan konyol disalibkan. Tuhanmu disalibkan tidak berpakaian. Tuhanmu itu seperti orang miskin. Banyak kata-kata yang membuat mungkin kita akan berkata, aku malu. Ternyata sebagai orang Kristen Tuhanku seperti ini. Tetapi sebagai orang beriman, Paulus berkata, mengapa malu? Dan tidak usah berkecil hati atas penderitaan, atas perkataan orang lain terhadapmu. Jangan kamu hiraukan. Tetapi tetap percaya bahwa menjadi pengikut Kristus itu ada harga yang harus dibayar mahal. Ada perjuangan keras yang harus kita lalui. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan memelihara kita. Bahwa Tuhan akan melindungi kita dalam setiap pergumulan ini. Sehingga jangan mau menjual iman hanya karena merasa malu. Menggadaikan iman hanya karena merasa malu. Meninggalkan iman hanya karena merasa ketinggalan zaman. Sebagai orang percaya, Paulus mengajak kita bahwa Tuhan yang memberikan, Tuhan yang memanggil kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anaknya. Percayalah, Tuhan akan tetap memampukan kita. Tuhan akan tetap menguatkan kita. Hal-hal seperti ini mungkin hal yang pertama ataupun hal pemula yang akan dihadapi oleh Timotius. Masih banyak tantangan yang lebih besar yang akan dia hadapi sebagai pelayan. Dan itu sudah dialami oleh Paulus, sehingga Paulus mengatakan itu hal kecil. Dan apa yang dialami oleh Paulus itu sudah dialami oleh Yesus terlebih dahulu, dan itu juga hal kecil. Apakah kita mengalami persoalan sebagai orang Kristen? Mungkin jika kita mengungkapkannya satu persatu sangat banyak. Tetapi apakah itu akan mempengaruhi kesetiaan kita sebagai orang Kristen? Kita akan berkata, aku tidak mau setia dengan imanku. Aku malu dengan imanku. Bapak Ibu saudara terkasih. Persoalan hidup jangan menjadi alasan bagi kita untuk merasa malu sebagai orang Kristen. Persoalan hidup, tantangan jangan membuat kita goyang sebagai orang percaya. Tetapi setialah, karena Tuhan juga akan tetap setia kepada kita. Setia menopang, setia menolong, setia menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Kami bersyukur untuk firman yang selalu kami dengarkan. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu setiap saat. Tuntun dan berkati kami Tuhan, agar kiranya apapun persoalan hidup tidak mempengaruhi kesetiaan kami sebagai anak-anak-Mu. Berkati kami Tuhan, dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.